Selamat pagi, anak bapak semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Pak. Baik, baik ya. Oke, tapi terlebih dahulu bapak mau coba anak-anak coba cek dulu nih temennya samping kanan kirinya, siapa yang nggak datang pada pagi hari ini? Dicek dulu. Hadir semua, Pak. Ada semua ya. Oke, oke anak. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita, bapak mau kita nyanyi lagu nasionalisme dulu supaya rasa nasional kita lebih tinggi lagi, kita mau bernyanyi Garuda Pancasila. Semua tahu kan lagunya? Tahu, Pak. Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Ya, Garuda Garuda Pancasila, Pancasila, aku akulah pendukungmu. pendukungmu. Patriot Segera proklamasi, proklamasi, sedia sedia berkorban berkorban untukmu. untukmu. Pancasila, dasar negara, rakyat Rakyat adil, adil makmur, makmur sentosa, sentosa, pribadi pribadi bangsaku. bangsaku. Ayo maju, Ayo maju, maju, ayo ayo maju, 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 ayo ayo maju, maju, maju. maju. Oke, anak-anak. Udah pada semangat kan untuk mengikuti permainan hari ini? Sudah, Pak. Oke. Oke, anak-anak. Udah pada semangat nih kelihatannya. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak mau kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, doa kita dipimpin oleh kedua kelas kita, Mbak Clarissa. Boleh dipimpin, Mbak, itu doanya. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Clarissa untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Oke, anak-anak, pada tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya kepada anak semua. Anak-anak semua pernah nggak bercermin di depan kaca? Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, kalau kita bercermin, apa yang kita lihat? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri ya. Nah, kenapa cermin itu, mengapa kita bisa melihat bayangan kita sendiri di cermin? Ada yang tahu nggak kenapa? Enggak, Pak. Tahu ya. Nah, kita bisa melihat bayangan kita di cermin karena cermin itu memiliki sifat memantulkan cahaya ataupun memantulkan bayangan kita ya, anak-anak semuanya. Jadi, kita bisa melihat bayangan kita di depan Cermin. Oke. Nah, tapi bukan itu aja anak-anak. Anak-anak, cahaya ini dia sifatnya itu bisa memantulkan dan bisa juga dibiaskan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Pada semangat anak-anak mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Semangat, Pak. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Bapak mau anak-anak semua menyimak dulu sebuah cuplikan video pembelajaran berikut ini. Boleh ya? Boleh, Pak. Oke. Hai teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana kita bisa melihat dunia di sekitar kita? Saat di bumi, tahukah kamu bahwa cahaya juga bisa dibelokkan ketika melewati benda transparan seperti air atau kaca? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang membawa energi dan informasi dari sumbernya ke mata kita. Bagaimana cahaya merambat? Kita akan melihat bagaimana cahaya bergerak dalam garis lurus dan dapat dibiaskan ketika melewati benda transparan seperti air atau kaca. Cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil. Bagaimana cahaya dipantulkan? Pernahkah kamu melihat bayangan dirimu di cermin? Atau terpesona oleh kilauan air di bawah sinar matahari? Fenomena ini terjadi karena cahaya dapat dipantulkan. Pantulan cahaya ini membantu memperkuat warna-warna pelangi yang kita lihat. Cahaya yang dipantulkan dan dibiaskan oleh tetesan air hujan kemudian dipantulkan kembali ke mata kita.
sehingga kita melihat lengkungan warna-warni di langit. Bagaimana cahaya bisa menembus benda bening? Kita dapat melihat benda-benda dengan jelas melalui benda transparan seperti kaca. Namun cahaya tidak bisa menembus dinding tembok. Benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram akan terlihat samar. Bagaimana cahaya dapat dibiaskan? Sedotan yang terlihat patah ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air adalah karena fenomena pembiasan cahaya. Cahaya bergerak dalam garis lurus di udara, tetapi ketika melewati air, kecepatannya melambat. Ketika melihat ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi yang aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus air. Bagaimana cahaya dapat diuraikan? Bayangkan kamu sedang memancarkan sinar laser putih dari senter. Ketika sinar laser tersebut melewati prisma, cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi biru, nila, dan ungu. Bagaimana cahaya membentuk bayangan? Tahkah kamu bertanya mengapa kita memiliki bayangan? Jawabannya terletak pada cahaya. Bayangan terbentuk ketika cahaya terhalang oleh suatu benda, dan sifat-sifat cahaya menentukan bentuk dan ukuran bayangan tersebut. Nah, anak-anak Bapak semuanya. Gimana tadi melihat videonya? Seneng nggak? Seneng, Pak. Seneng ya. Nah, Bapak mau nanya nih. Tadi anak-anak semua kan sudah menonton video nih ya tentang sifat-sifat cahaya. Nah, Bapak mau nanya tadi apa sih yang kalian dapat dari menonton video tadi? Coba Mbak Clarissa, apa yang tadi didapat dari menonton video tadi? Coba, ayo. Eh, yang yang pertama itu sifat cahaya memantulkan cahaya, eh, sifat cahaya memberikan bayangan, sifat cahaya eh, dibiaskan dan oh, itu aja, Pak. Oke, betul ya anak-anak. Jadi di video tersebut kita melihat bahwa sifat-sifat cahaya itu memiliki berbagai jenisnya ya. Ada yang bisa dibiaskan, ada yang bisa dipantulkan, dan ada juga dan lain-lain sebagainya. Nah, oke, supaya lebih anak-anak semua paham, mau kita menyimak pembelajaran berikut ini ya. Boleh? Boleh, Pak. Oke. Oke, anak-anak. Tadi sudah menonton video. Ulang, ulang, ulang. Ya, anak-anak. Tadi kita sudah menonton video. Nah, Bapak mau lebih mengaj Oke, nah, kita melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Tapi Bapak mau kita jangan ada yang berisik ya. Bapak mau buat kesepakatan kelas dulu nih. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan tidak boleh ada yang ber apa ya berbicara dengan teman sebangkunya ya. Ya, Pak. Kedua, kalau nanti mau izin ataupun mau mengajukan pertanyaan nanti boleh angkat tangan. Boleh? Boleh, Pak. Boleh. Dan yang terakhir tidak boleh makan di kelas ya. Iya, Pak. Oke, nah simak ya anak-anak ya karena kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Nah, oke anak-anak. Terlebih dahulu Bapak mau menjelasin dulu apa sih itu cahaya. Tapi terlebih dahulu Bapak mau nih dari anak-anak semua apa sih cahaya itu? Coba Bapak Clarissa, apa itu cahaya? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu ya. Oke, langsung Bapak aja jelasin ya. Nah, apa sih itu cahaya? Cahaya itu ialah energi berbentuk gelombang elektronik yang kasat mata. Tanpa cahaya, dunia itu akan gelap gulita, anak-anak. Nah, di sini kalau ada anak semua misalnya ya di rumahnya lampunya tidak ada, apakah bisa melihat? Tidak, Pak. Ya, Kalau siang bisa. siang bisa. Tadi kok malam tidak bisa ya? Enggak, Pak.
Coba ditutup matanya. Tutup matanya. Bisa melihat nggak? Enggak, Pak. Tidak ya. Nah, itulah fungsi dari cahaya. Ini mana? Dari cahaya kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita karena benda tersebut memantulkan cahaya ke mata kita. Kita. Nah, oke. Selanjutnya kita akan menselidiki sifat-sifat unik yang dimiliki oleh cahaya. Nah, di sini kita apa sih? Kita memiliki ini sebuah masalah nih ya. Bagaimana sih cahaya itu berpindah? Apakah cahaya itu dia bisa berpindah-pindah dari satu posisi ke posisi lain? Apakah atau hanya cahaya itu dia cuman eh, merambat lurus, tidak menampak sesuatu? Dan juga apakah pantulan itu eh, bisa dibelokkan atau bias? Nah, apa bedanya saat cahaya mengenai cermin dan dengan saat cahaya masuk ke dalam air? Nah, nanti kita akan melakukan sebuah eksperimen tentang bagaimana sih sifat-sifat cahaya itu. Terlebih dahulu kita mau menyimak pelajaran berikut ini ya. Disimak ya anak-anak. Nah, di sini ada sebuah dugaan sementara nih anak-anak. Bagaimana kalau jika cahaya mengenai permukaan yang halus dan mengkilat seperti cermin, maka cahaya akan dipantulkan. Nah, menurut anak-anak semua ini, menurut anak-anak benar apa salah? Coba. Hmm, betul, Pak. Betul ya, karena memang cahaya yang kita pantulkan ke benda yang mengkilap atau halus pada cermin, maka cahaya itu akan dipantulkan. Begitu ya anak-anak. Jadi ini Iya, adalah Pak. betul. Betul. Nah, nah, kita langsung aja ya percobaan anak-anak. Coba dulu nih, Bapak tadi dari rumah udah disiapin belum alat-alat bahannya? Sudah, Pak. Sudah ya, coba ditunjukin ke Bapak dulu nih bahan-bahannya, alat-alatnya. Nah, oke, yang pertama kita dari bahannya dulu ya, dari alatnya dulu nih, senter dan cermin. Coba tunjukin dulu. Nah, coba dinyalakan dulu senternya. Nah, terus kacanya, coba cerminnya diarahin. Oke. Nah, oke, lalu kita coba hidupkan dulu cahaya dari senternya, coba dipantulin ke cerminnya. Nah, coba ya. Nah, dari apa yang sudah anak-anak lakukan, coba. Cahayanya apakah lurus, apakah dia belok-belok, bagaimana? Lurus ke depan, Pak. Lurus ke depan ya. Nah, itulah anak-anak cahaya, sifat-sifat cahaya salah satunya bahwa dia itu merambat lurus. Tapi kita mau lihat lagi nih bagaimana sifat-sifat cahaya lainnya. Nah, cahaya itu dia bisa dibelokkan. Nah, coba arahin cerminnya ke atas. Coba senternya ke senternya. Nah, lurus coba. Nah, nah. Cahayanya dia malah cahayanya dia ke atas ke kanan anak. Iya, Pak. Nah, betul ya bahwa cahaya itu dia bisa dapat dipantulkan anak-anak. Jadi dia tidak hanya lurus aja, tapi dia bisa Dipantulkan. dibelokkan, dipantulkan. Betul. Nah, coba kita percobaan kedua nih. Coba Bapak mau tadi udah bawa bahannya kan? Coba ada gelas diisi air. Coba diisi dulu nih. Oke. Nah, coba selanjutnya boleh ambil pulpen ataupun pensil dulu. Coba. Coba dimasukkan pulpennya ke dalam cangkir. Nah, menurut pengamatan anak-anak semua, bagaimana bagaimana cahaya itu bisa dipantulkan? Bagaimana? Apakah pensilnya bengkok atau lurus? Coba diamati. Kayak patah, Pak. Kayak patah ya. Nah, itulah bahwa cahaya itu, sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, mengapa sih sendok itu tidak bengkok? Karena saat kita memasukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air, dia akan tampak patah ya, tapi aslinya tidak. Begitu ya anak-anak. Ini terjadi.
karena cahaya itu melewati dua media yang berbeda kepadatannya, seperti dari udara ke air. Nah, mana cahaya itu dapat dibelokkan, yang dimana fenomena, fenomena ini disebut refraksi atau juga Biasan. pembiasan ya, nah, betul. Jadi tadi gimana anak kita telah melakukan percobaan, asik apa membosankan anak-anak? Asik, Pak. Asik ya. Jadi kita tahu ya bahwa sifat-sifat cahaya itu memiliki, kita belajar dua sifat cahaya itu adalah cahaya itu dapat dibiaskan dan juga satunya lagi cahaya itu dapat dipantulkan. Itu ya anak-anak. Nah, jadi kita tadi sudah mendapatkan hasilnya nih dari praktek kita tadi yang dimana cahaya itu merambat lurus yang dimana cahaya dari senter bergerak lurus sebelum mengenai benda dan kedua cahaya itu dapat dipantulkan di mana permukaan cermin yang halus memantulkan cahaya dengan sempurna dan ketiga dibiaskan yang mana cahaya berbelok saat menembus air yang dimana membuat benda itu tampak terdistorsi. Oke, nah jadi kesimpulan, eh, tapi sebelum masuk kesimpulan, Bapak mau kita sedikit latihan soal dulu ya, anak-anak, supaya Bapak tahu nih, anak-anak semua udah pada paham belum ya tentang pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan mengerjakan LKPD. Anak-anak semua udah siap kan mengerjakan soal? Siap, Pak. Oke, Bapak siapin dulu ya untuk soalnya. Oke, anak-anak. Mbak. Oke, anak-anak, kita masuk ke LKPD kita ya. Nanti Bapak kasih soal, anak-anak mengerjakan soal. Paham semua? Paham, Pak. Oke. Nah, di sini ada LKPD-nya. Dibaca dulu petunjuk pengerjaannya. Nah, coba ini nih. Coba dari atas dulu deh ya. Coba dari atas dulu. Dibaca dulu nih. Ininya coba ya. Dibaca, dikerjakan ya anak-anak. Dilihat semua ya. Bisa nggak? Bisa kan? Bisa, Pak. Oke, dibaca dulu ya. Dari ikuti langkah-langkahnya supaya anak bisa mengerjakan soalnya. Bapak kasih waktu 5 menit. Sama-sama. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Kita akan mengerjakan LKPD-nya. Nanti dikerjakan selama 5 menit tanpa berbicara. Boleh kan anak-anak? Boleh, Pak. Oke, dilihat ya soalnya. Oke anak, dilihat ya untuk soalnya. Nah, di sini kita ada LKPD-nya. Tapi terlebih dahulu anak-anak dibaca dulu ya. Langkah-langkah untuk pengerjaannya nanti dijawab di kolom ini. Boleh ya anak-anak semuanya? Boleh, Pak. Oke, dilihat dulu nih langkah-langkahnya. Nanti setelah udah anak-anak baca langkah-langkahnya, nanti boleh interupsi untuk kita turun ke bawah melihat jawabannya. Oke, boleh? Boleh, Pak. Oke, dibaca dulu langkah-langkahnya dibaca-baca dulu. Waktunya di Udah, Pak. 2 menit ya. Oke, udah anak-anak semua. Udah, Pak. Oke, langsung dijawab ya di kolom-kolom yang sudah tertera di sini ada 3 soal. Nanti anak isi di kolom berikut ini. Boleh? Boleh, Pak. Oke, langsung diisi di sini ya, anak-anak. Iya, Pak. Atau kalau anak-anak merasa capek untuk nulis, atau langsung sebutkan aja untuk jawabannya. Boleh, kenapa? Nulis saja, Pak. Oke, nulis ya, boleh ditulis.
Apakah ada kesulitan anak-anak? Apa, Pak? Apakah ada kesulitan mengerjakan soalnya? Enggak, Pak. Tidak ya. Oke anak-anak, mengingat waktu kita mau habis, nanti kita menjawabnya Udah, satu soal ini aja anak-anak, karena kita eh, mau istirahat, jadi kita cuma mengerjakan ini aja, oke? udah, Pak. Oke, kita langsung lihat ya jawabannya ya. Hal yang tadi anak-anak amati bahwa tadi kita melakukan tentang eh, praktikum center yang cahaya senter yang kita arahkan ke cermin ya, dan di mana perubahan cahayanya itu adalah saat senter diarahkan ke cermin, sinarnya berubah arah dan memantul ke tempat lain. Nah, ini betul ya anak-anak. Lalu kita lanjut yang kedua, bentuk dan ketajaman cahaya pantulan. Nah, pantulannya terlihat jelas dan terang. Itu tentu jelas ya anak-anak, karena kita kan senter itu cahayanya itu terang sekali. Jadi kita pasti pantulannya itu terlihat jelas dan juga terang. Nah, yang ketiga adalah eh, apakah terlihat bayangan? Nah, tadi pada anak-anak semua tadi sudah lakukannya bahwa pada cermin terlihat pantulan cahaya dan bayangan benda yang ada di depan cermin. Nah, betul anak-anak karena memang eh, cermin itu sifatnya adalah memantulkan bayangan ataupun cahaya. Jadi jawabannya benar semua. Dapat nilai 100. Tepuk tangan. Oke. Oke, anak-anak. Bapak lihat anak-anak semua sudah pada paham ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kedepannya anak-anak lebih paham lagi tentang sifat-sifat cahaya dan juga dan juga eh, begitu ya anak-anak tadi. Bapak lihat anak-anak semua sudah paham tentang sifat-sifat cahaya yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, Bapak mau nanya dulu nih, bagaimana tadi sudah selama mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah senang, apakah membosankan? Tenang, Pak. Seru. Seru ya? Apalagi prakteknya. Oh, Bapak lagi prakteknya ya? Seru ya? Oke. Semoga anak-anak semua udah pada paham ya. Tapi Bapak mau nanya dulu nih, supaya anak supaya tidak lupa. Jadi bagaimana sifat cahaya itu gimana? Sifat cahaya itu dapat dapat dipantulkan, dibiaskan, dan merambat lurus. Betul. Jadi gitu ya anak-anak. Jadi sifat cahaya itu dia memiliki berbagai jenisnya. Jadi eh, supaya tidak lupa diingat selalu ya pembelajaran kita pada hari ini ya. Mungkin nanti prakteknya tadi boleh lagi dilakukan di rumah ya supaya anak-anak lebih paham lagi. Boleh? Boleh, Pak. Oke, oke anak-anak sebelum kita menutup pembelajaran kita, kita mau tepuk terima kasih lagi nih supaya pada semangat. Pada si hafal kan gerakannya? Masih, Pak. Masih ya. Oke, kita lakukan ya. Satu, dua, tiga. Ya, tepuk terima kasih. Diikutin dong. Iya, Pak. Diikutin, diikutin ya Bapak. Iya, Satu, Pak. dua, tiga. Ya, tepuk terima kasih. Mulut ini Menurut ini mau mau bilang bilang terima kasih. terima kasih. Oke anak-anak, bagaimana tadi setelah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Senang apa membosankan? Senang, Pak. Seru. Apalagi prakteknya. Senang ya, apalagi kita tadi sudah melakukan praktikum nih. Pasti lebih seru lagi untuk pembelajaran kita
pagi hari ini. Nah, tapi supaya anak tidak lupa, Bapak mau nanya lagi nih. Tadi kita sudah belajar apa aja? Coba sebutin. Kita sudah mempelajari sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu yang pertama sifat cahaya dapat memantulkan, sifat cahaya dapat dibiaskan, dan sifat cahaya dapat merambat lurus. Oke, betul ya anak-anak. Jadi udah pinter nih semua anak-anak Bapak. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran, Bapak mau ajak lagi kita mau lakukan tepuk terima kasih. Pada hafal masih ada pada hafal kan untuk gerakannya? Terus, Pak, Siap. Oke, anak-anak ikutin Bapak ya. Satu, dua, tiga. Ya, mulut ini Tut ini mau mau bilang terima terima kasih. kasih. Oke, anak-anak. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita tutup lagi dengan doa. Boleh Mbak harusnya dipimpin lagi untuk doa kita pada pagi hari ini. Baiklah, karena pelajaran kita telah selesai, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, anak-anak. Sampai jumpa ya di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Love you, Bu.